Shalom. Damai di hati. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena kembali lagi kita dipertemukan dalam ibadah remaja Aras Jemaat Senin 21 September 2020. Dan dalam persiapan, saya mengundang teman-teman, adik-adik remaja dan pembina remaja di rumah, kita menyanyi pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allahmu. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau masih menyertai akan kehidupan kami sampai dengan saat ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk ibadah remaja malam hari ini. Tuhan berkati dari permulaan pembacaan Alkitab serta perenungan firman Tuhan sampai selesainya dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati juga ya Tuhan Kadim yang Engkau pakai malam hari ini, Kak Glenn Turangan. Berkati dia, urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar sebentar dia mampu berkata-kata seturut dan sekehendak Tuhan sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan Alkitab serta perenungan firman Tuhan yang nantinya akan dipimpin oleh Kak Glendi Turangan SE atau Bapak Glendi. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat pujian, Bagimu pujian. Datang padamu, ku membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar
buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu membawa pujianku, kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan, dan kepada Kak Glenn dipersilakan. Baiklah adik-adik remaja beserta teman-teman pembina remaja, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang sesuai dengan trilogi pembangunan jemaat, terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja, pemerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Selamat malam adik-adik remaja yang mungkin pada saat ini menyaksikan di rumah masing-masing, dan tentunya juga bersama dengan teman-teman pembina remaja. Ini merupakan saat pertama kali Kak lagi boleh ada bersama-sama dengan adik-adik remaja Zaitun bersama teman-teman pembina. Tentunya merupakan satu rasa kesukacitaan boleh berjumpa lagi dengan adik-adik dan teman-teman kakak-kakak pembina yang ada dari kolom 1 sampai kolom
22. Oke. Sering mengikuti ibadah seperti ini yang selalu disampaikan lewat media sosial. Sebagaimana ada yel-yel kau tegang, yang kalau sering bau nih, baik YouTube juga Facebook, bagaimana penatua Melki selalu sebelum ibadah selalu mengajak ya, semangat untuk kita bersama-sama itu berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Oke, kita ulang ya. Mungkin ada di rumah bisa mengikuti bersama-sama dengan penuh semangat. Kita mulai. Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes, 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 saya diberkati. Oke, puji Tuhan. Adik-adik dan teman-teman pembina remaja, untuk pembacaan pada minggu yang berjalan ini, khususnya untuk kita sebagai adik-adik remaja, sebagaimana yang sudah kita baca dalam kitab Amsal ini. Nah, dalam kitab Amsal ini, kalau kita baca dalam MTPJ, kitab Amsal ini dituliskan oleh Salomo, dan tentunya kitab Amsal ini selalu berbicara tentang hikmat, memberikan satu pesan untuk bagi kita semua adik remaja dan teman-teman pembina remaja, bagaimana kita untuk bisa memahami hikmat, dan tentunya bagaimana juga kita bisa melakukan hikmat itu sendiri. Dari pembacaan ini dari ayat 14 sampai 21, di sini dikatakan bahwa tentang pengertian hikmat Tuhan mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan dan kehormatan, yang tentunya hikmat ini merupakan sumber dari segala sesuatu atau semua yang dicapai untuk manusia. Artinya kalau di sini dikatakan Salomo bukan mencari kekayaan, bukan mencari kesuksesan, tetapi dia mencari hikmat. Nah, ketika hikmat itu dia sudah mendapati, maka secara otomatis kesuksesan, kekayaan itu akan didapatinya. Jadi adik-adik dan teman-teman pembina remaja, pembacaan ini dititik beratkan bagaimana kita bisa memahami tentang hikmat Tuhan. Nah, mungkin adik-adik dan teman-teman pembina remaja masih bertanya-tanya, bagaimana sesungguhnya hikmat Tuhan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita pribadi, dan bagaimana kita bisa bertindak sesuai dengan hikmat Tuhan. Jadi ada persamaan kata yang kalau orang bisa definisikan memiliki arti yang berbeda. Ada hikmat, ada hikmah. Nah, ini merupakan dua hal yang berbeda. Hikmat dan hikmah. Hikmat itu adalah tindakan atau sifat, sedangkan hikmah itu adalah
tindakan dari hikmat itu. Jadi kita harus tahu membedakan yang mana hikmat dan hikmah. Nah, pembacaan ini adik-adik dan teman-teman pembina remaja sesungguhnya lebih menekankan Tuhan mengasihi orang semua sehingga Dia memberikan hikmat kepada kita umat manusia. Jadi hal yang bisa kita ambil, poin untuk bisa kita pelajari adalah bagaimana dalam situasi kondisi yang orang hadapi sehari-hari, orang harus tahu apa hikmat yang akan orang lakukan maupun yang nantinya akan menjadi hikmah itu sendiri. Seperti yang tadi Kak sudah sampaikan, ada hikmat dan hikmah. Saat ini sudah hampir 6 bulan lebih orang hidup dengan situasi yang ya kalau dikatakan hidup penuh dengan kewas-wasan atau kecemasan, yang mana orang tahu pandemi yang kita hadapi ini sangat mengganggu kehidupan kita yang sebelumnya aktivitas yang kita lakukan secara normal, terutama untuk adik-adik sendiri yang sebelumnya melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, berinteraksi langsung, berkomunikasi langsung. Tapi hampir 6 bulan lebih ini adik-adik masih belajar di rumah masing-masing, dan orang masih berkomunikasi dengan ya dikatakanlah benda-benda mati seperti ini, yang tentunya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan orang ini sama dengan monyet, kurang ke sana pakai masker, pokoknya semua berbeda yang orang lakukan. Bahkan sekarang pemerintah ada tindakan yang tidak pakai masker akan dihukum secara sosial. Jadi mungkin adik-adik dengan hal-hal yang terjadi, situasi yang saat ini, itulah kita bisa mengambil hikmat kasih dari Tuhan. Makanya orang dengan situasi dan kondisi yang saat ini yang orang hadapi, hikmat yang Tuhan berikan itu mesti orang harus lakukan. Sebagaimana himbauan-himbauan yang sudah disampaikan untuk kita hidup saat ini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk menghindari pandemi ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Memang situasi saat ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi semua sektor, semua sendi-sendi goyang, pendidikan, bahkan yang paling terparah adalah ekonomi. Jadi adik-adik dan teman-teman pembina remaja, melalui pembacaan ini yang berkaitan langsung dengan situasi saat ini, orang mesti bertindak harus sesuai dengan hikmat Tuhan. Karena sekali lagi pembacaan ini
seperti yang disampaikan, Salomo tidak lagi mencari kekayaan, tidak lagi mencari kesuksesan, tetapi dia mencari hikmat. Karena dengan hikmat itu semua akan datang dengan sendirinya. Untuk itu adik-adik, marilah kita melakukan saat ini tindakan-tindakan dengan berhikmat. Jangan, apalagi kita menggunakan setiap akun-akun yang ada, baik Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ya, karena orang masih remaja, masih muda, orang membagikan informasi-informasi yang tidak benar. Orang bertindak yang sudah tidak sesuai lagi dengan hikmat Tuhan. Jadi untuk itu mari kita lakukan dan kita hadapi situasi saat ini sekali lagi dengan hikmat Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, kita bangun komunikasi dengan Tuhan, kita berdoa, beribadah kepada Tuhan, supaya akal dan pikiran orang semua ini bisa bertindak sesuai dengan hikmat Tuhan. Mungkin untuk menutup pesan firman Tuhan ini, adik-adik dan teman-teman pembina remaja, yang terpenting bagaimana dalam situasi saat ini dengan hikmat Tuhan, orang jangan hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kalau orang sebagai anak, dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, pasti seberat apapun dalam kehidupan yang orang alami, dalam kondisi apapun, kalau kita tentunya berpegang teguh iman kepada Tuhan, pasti orang akan mampu melewati apa yang orang alami di saat ini. Untuk itu adik-adik dan teman-teman pembina remaja, tetap semangat, stay positif, berpikir positif, dan mari orang melakukan hal-hal yang bersifat membangun, melakukan hal-hal yang bisa menggali potensi adik-adik meskipun di rumah, dengan semua dengan keterbatasan, adik-adik bisa dan teman-teman remaja bisa melakukan hal-hal yang tentunya bersifat positif, yang bisa membangun talenta yang adik-adik miliki, yang mungkin ke depan orang tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Mungkin dengan situasi hal seperti ini, ada hal-hal yang orang bisa lakukan, tentunya bisa berguna untuk ke depan. Jadi tetap semangat, apalagi kita lihat untuk Komisi Pelayanan Remaja selalu on fire di tengah-tengah kondisi seperti ini. Penatua Melki, ada kakak Randy, kakak Belinda, kakak Kiki, mungkin yang lain sedang bekerja. Tetap semangat, makanya adik-adik jangan pernah juga patah semangat. Tetap semangat di dalam melakukan aktivitas, dan tentunya tetap semangat juga dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam kita melakukan setiap aktivitas kita, apapun itu, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan tadi boleh sama-sama tersimpan dalam hati dan pikiran kita, dan boleh kita aplikasikan, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, sekarang marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa penutup ataupun doa umum yang nantinya kembali akan didoakan oleh Kak Glenn.
Tetapi sebelumnya kita mengangkat pujian bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kepada Kak Glenn dipersilakan. Kita akan masuk doa umum, doa syafaat. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Ketika di malam hari ini Tuhan kami boleh ada, mungkin kami yang ada di rumah, kami masing-masing atau dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama melalui ibadah persekutuan remaja Jemaat Gemim Zaitun. Pada saat ini Tuhan, tentunya Bapa di sorga, rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ketika Tuhan boleh menghentar kami semua melalui hati dan pikiran kami untuk kami bisa belajar firman Tuhan. Tentunya Tuhan Yesus Kristus juga melalui firman-Mu yang telah membentuk karakter hidup kami Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Firman yang sudah kami dengarkan bersama tentang pengajaran dalam Amsal ini Tuhan, untuk kami bagaimana bisa lagi dalam tindakan perilaku yang kami laksanakan, tentunya sekiranya Tuhan boleh memberikan hikmat, pengetahuan, akal budi untuk kami sebagai adik-adik remaja dan pembina remaja yang ada, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, itu semua hanya bersumber daripada Tuhan sajalah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentunya Bapa di sorga, dengan situasi dan kondisi saat ini Tuhan, yang tentunya masih sangat tidak kami harapkan secara manusia, tetapi Tuhan tapi kami yakin bahwa apa yang kami
lakukan saat ini, apa yang kami hadapi, itu semua atas izin Tuhan sendiri. Untuk itu Bapa, ajarkan kami selalu tetap bersyukur dengan kondisi apapun. Kami tetap rindu dan ingin memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, selalu kuatkan kami Tuhan dalam kami melakukan segala sesuatu, terutama untuk adik-adik remaja yang ada dalam pendidikan mereka yang mereka lakukan saat ini Tuhan. Tentunya Tuhan boleh berkati semua akan setiap pendidikan yang mereka laksanakan, baik di tingkat SMP bahkan SMA, sehingga mereka boleh melakukan sistem pendidikan pada saat ini meskipun dengan terbatas dengan komunikasi yang ada, tapi tidak mengurangi akan kerinduan mereka untuk tetap giat-giat selalu belajar, untuk tentunya Tuhan mereka boleh menjadi ke depan remaja-remaja yang berhasil dan sukses. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang tetap senantiasa selalu berupaya untuk menjaga, tentunya juga membiayai kehidupan kami. Kau berkati mereka, untuk Papa dan Mama yang ada. Kau berkati Tuhan kesehatan, kekuatan, bahkan pekerjaan mereka Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Hendak juga berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Saitun Korombasan Rontana Weru yang ada, Penatua Melki Paindong. Sekiranya Tuhan memberikan kemampuan buat Penatua dalam dia melakukan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan untuk melakukan pekerjaan yang mulia ini Tuhan, sebagaimana tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan remaja yang ada. Berikan kemampuan dia Tuhan, tentunya juga bersama pekerjaan yang dia lakukan sebagai abdi negara. Tuhan juga berkati, bahkan keluarganya Tuhan juga boleh berkati. Tentunya bersama juga dengan teman-teman komisi remaja yang ada, yang hadir saat ini, yang membantu tentunya yang terlibat dalam peribadatan ini, Kak Randy, Kak Kiki, Kak Belinda, mungkin juga teman-teman komisi remaja yang lain yang masih beraktivitas. Tentunya Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami ini di dalam situasi kondisi ini, mereka tetap berupaya bekerja di ladang-Mu Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, bahkan tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tentunya Bapa di sorga, kami tak putus-putusnya hendak memohon kepada-Mu Tuhan untuk tetap memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dengan situasi yang ada saat ini Tuhan, untuk kami tetap melakukan aktivitas kami, dan sekiranya Tuhan boleh menjauhkan hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk situasi kondisi yang ada di negara kami, negara Republik Indonesia, bahkan seluruh dunia, lebih khusus untuk kami yang ada di kota Manado ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ancaman pandemi saat ini mungkin belum ada ujungnya. Kami tidak tahu sampai kapan kami akan menghadapi situasi saat ini Tuhan. Kami tidak tahu kapan situasi ini boleh berakhir, sehingga kami boleh beraktivitas seperti semulanya Tuhan.
Tapi kami yakin dan percaya ketika semuanya kami serahkan kepada Tuhan yang adalah sumber hidup dan kehidupan kami pasti bisa melewati ini semua dengan perantaraan kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk ketua jemaat, para pendeta yang ada, bahkan kostor, pekerja gereja, semua yang terlibat dalam tentunya pelayanan-pelayanan yang ada dalam ibadah virtual seperti ini. Tuhan berkati, lindungi kami semua Tuhan. Curahkan berkat, kemampuan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajarkan doa yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan beri cobaan, tapi lepaskanlah kepada yang berjahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah remaja Ars Jemaat malam hari ini. Kiranya teman-teman semua di rumah boleh terberkati dengan pembacaan Alkitab dan renungan yang sama-sama orang boleh renungi melalui kadim orang malam hari ini Kak Glenn di Turangan. Selama katu ndak baku dapat yang Kak Glenn. Dapat baku dapat ulang di ibadah remaja meskipun teman-teman cuma di rumah, komisi sebagian ada di gereja. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, untuk menutup ibadah kita malam hari ini, kita mengangkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sampai turang berjumpa, baku dapat ulang di ibadah remaja minggu depan, Senin 28 September 2020. Shalom.